Perang Iran memanas dalam eskalasi dramatis pada Minggu malam. Mari kita langsung bahas. Alex, Hizbullah menargetkan orang Israel di seberang perbatasan, lalu diikuti serangan udara Israel di kawasan Dahyeh, Beirut. Setelah itu, Iran ikut terlibat sebagai balasan atas serangan di Beirut dengan menembakkan total 24 rudal balistik ke negara Israel. Houthi juga ikut terlibat menargetkan Israel pada Senin pagi. Ada serangan balasan dari Israel termasuk menghantam pangkalan militer, peluncur rudal berbasis truk dan pabrik petrokimia di Iran. Diduga lokasi tersebut memproduksi material rudal balistik. Lalu ada upaya deeskalasi. Presiden Trump mengatakan bahwa kedua pihak harus mundur dan berhenti. Dan saat ini kita sekali lagi memiliki gencatan senjata yang rapuh. Houthi terus menembakkan serangan ke negara Israel. Kita akan membicarakan itu dalam beberapa menit, tapi ini benar-benar periode yang cukup sibuk di sini. Sebenarnya, hanya 12 jam jika Anda menggabungkan semuanya menjadi satu. Tepat sekali. Anda tahu, pada bulan Juni, lebih dari setahun yang lalu, kita mengalami perang 12 hari. Dan sepertinya tadi malam atau minggu malam, Senin, kita mengalami perang 12 jam, di mana rasanya kita bisa saja kembali ke eskalasi besar. Jelas, ini adalah eskalasi pertama sejak Presiden Trump menyatakan gencatan senjata, di mana kita melihat Iran menembakkan rudal balistik ke Israel. Mereka menembakkan 24 rudal balistik ke Israel, termasuk ke Haifa, ke wilayah metropolitan Tel Aviv. Dan kemudian untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata, Israel membalas jauh ke dalam wilayah Iran. Seperti yang Anda sebutkan, ada serangan terhadap fasilitas petrokimia yang menunjukkan bahwa Israel bisa menyerang fasilitas yang berkaitan dengan energi. Anda menyebutkan bahwa ini juga mungkin berkaitan dengan produksi rudal balistik. Mungkin ini adalah salah satu pabrik di mana Iran membuat bahan bakar atau bahkan bahan bakar padat untuk rudal balistik. Ada laporan tentang pembunuhan terarah terhadap kepala IRGC dan juga sistem pertahanan rudal. Siapa saja? Diduga beberapa di antaranya bisa jadi adalah sistem pertahanan udara Tiongkok yang telah dikirimkan setelah gencatan senjata. Jadi Anda tahu, Israel menyerang dengan sangat keras dan juga melakukannya tanpa Amerika Serikat. Jadi Iran menunjukkan bahwa mereka tidak akan mendengarkan Amerika Serikat. Iran sudah menembaki 8 negara sejak Presiden Trump menyatakan gencatan senjata. Israel juga tidak mengindahkan peringatan dari Presiden Trump dan menyadari bahwa mereka perlu mempertahankan kedaulatannya. Dan Israel bersedia menyerang jauh ke dalam Iran pada target-target strategis, bahkan jika Trump tidak secara khusus memberikan lampu hijau. Dan bahkan jika Trump tidak memberikan bantuan Amerika Serikat untuk upaya-upaya tersebut, saya ingin membahas mengapa ini terjadi sekarang. Israel melakukan serangan di lingkungan Dahyeh di Beirut, tetapi Hizbullah telah menyerang Israel Utara hampir setiap hari selama beberapa minggu terakhir. Israel telah membalas. Apa yang begitu istimewa dari Dahyeh sehingga menyebabkan Iran, omong-omong, benar-benar mengancam? Mereka mengatakan kepada Israel pada minggu malam, mereka mengatakan kepada kami, lihatlah ke langit, Anda akan melihat apa yang akan datang. Dan kemudian Iran menyerang. Kenapa Dahyeh begitu istimewa bagi mereka? jadi mereka telah mengonsolidasikan dan menjadikan Dawa sebagai pusat komando dan kendali Hizbullah. Dan yang kita lihat adalah Iran telah menuntut kepada Trump dalam pembicaraan gencatan senjata bahwa perang antara Israel dan Hizbullah harus dihentikan sebagai bagian dari gencatan senjata yang lebih besar. Dan itu adalah upaya untuk mempertahankannya. Iran ingin proksi terdepan dan terkuatnya, Hizbullah, tetap bertahan dan tetap menjadi ancaman langsung bagi Israel. Jadi mereka menuntut Trump untuk menahan Israel dan tidak membiarkan Israel menyerang Hizbullah di markas baru mereka. Jadi inilah yang sedang terjadi. Dan apa yang Anda lihat sebagai hasil dari ini, terutama dalam 24 jam terakhir? Ada pernyataan dari Duta Besar Yechiel Leider. Dan mungkin kita bisa menampilkan postingan di X ini di mana dia mencoba memisahkan konflik Hizbullah Israel dari konflik Irak saat Iran. Meskipun sebenarnya keduanya benar-benar terkait, bukan? Karena Hizbullah, suka atau tidak,
adalah proksi Iran. Dan pada dasarnya kita lihat di sini adalah kita bahkan perlu melihat gambaran yang lebih luas sebelum serangan-serangan antara Hizbullah dan Israel ini yang menjadi pendahulu dari semua ini. Tapi apa yang sebenarnya terjadi sejak Presiden Trump menyatakan gencatan senjata? Jadi jika Anda melihat lebih luas dan kembali ke 6 minggu itu, apa yang kita lihat? Kita melihat bahwa Israel dan Amerika Serikat benar-benar menghantam Iran. Mereka menyingkirkan pemimpin tertinggi. Mereka menyingkirkan komando senior IRGC. Mereka menghantam pertahanan rudal, pertahanan udara. Mereka menghantam produksi rudal. Mereka menghantam semua fasilitas nuklir utama. Dan Iran membalas dengan menembakkan rudal balistik ke seluruh Timur Tengah, ke 11 negara berbeda. Banyak dari rudal itu menuju ke Israel, tapi tidak semuanya. Bahkan, saya rasa lebih banyak rudal yang dikirim ke Uni Emirat Arab dan negara-negara lain dibandingkan ke Israel. Dan yang ditunjukkan oleh semua sekutu adalah bahwa mereka bisa menahan semua serangan dari Iran, tapi Iran benar-benar dihajar habis-habisan. Jadi di akhir 6 minggu itu, jika Anda menilai konflik saat itu juga, Anda pasti akan mengatakan, Anda tahu, Iran jelas berada di pihak yang kalah dalam hal ini. Meskipun ada banyak analisis yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Israel mengakhirinya terlalu cepat, dan mereka sebenarnya bisa terus maju dan menekan Iran lebih jauh lagi. Tapi kemudian gencatan senjata diumumkan. Jelas bahwa Trump menginginkannya setelah 6 minggu. Anda tahu rezimnya masih ada di sana. Trump ingin melihat, Anda tahu, siapa orangnya, dengan siapa dia berbicara, seberapa putus asanya rezim itu untuk benar-benar mengakhiri konflik. Apakah mereka akan bersedia melepaskan ambisi nuklir mereka? Apakah mereka akan bersedia membuka Selat Hormuz sebagai imbalan untuk mengakhiri konflik secara permanen? Dan mungkin sejumlah uang untuk membangun kembali semua kerusakan. Tapi apa yang telah kita lihat dalam periode sejak Trump mendeklarasikan gencatan senjata itu? Iran sedang berusaha mendapatkan kembali posisinya dalam konflik tersebut. Jadi kamu tahu, selama perang, Iran kalah. Selama periode negosiasi ini, Iran benar-benar menunjukkan kepada Presiden Trump bahwa mereka siap bermain melawannya. Mereka terus melangkah maju, mereka terus melangkah mundur. Kamu tahu, mereka menunjukkan semacam keinginan mungkin untuk membuka selat, tapi kemudian mereka tidak melakukannya. Lalu mereka menembaki kapal-kapal di Teluk Persia yang melewati Selat Hormuz. Dan yang kamu lihat adalah sekarang kita bahkan sudah melewati lebih banyak waktu sejak gencatan senjata itu diumumkan daripada waktu yang sebenarnya dihabiskan dalam pertempuran. Dan orang-orang Iran mencoba mempermainkan Trump seperti orang bodoh dalam negosiasi itu. Dan ini aneh karena Presiden sudah berkali-kali mengatakan di masa lalu, dan kita sudah membicarakannya di program ini, bahwa Trump mengakui bahwa orang-orang Iran tidak pernah memenangkan perang dan tidak pernah kalah dalam negosiasi. Dan mereka sedang berusaha mengalahkannya dalam negosiasi ini. Jadi yang terjadi belakangan ini adalah mereka benar-benar berusaha, menurut saya, untuk mempermalukan Presiden. Dan bagaimana mereka melakukannya? Yang pertama, dengan Anda tahu, sedikit meningkatkan ketegangan dengan membuat kapal-kapal lebih sulit melewati Selat Hormuz, memuji blokade Amerika Serikat, mengirim kapal Iran menuju Pulau Kark, yang kemudian kapal itu dilumpuhkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Oke? Dan kemudian sebagai balasan atas itu, Iran melancarkan serangan ke Bahrain, ke fasilitas minyak di Bahrain, dan juga menembaki Bandara Nasional Kuwait. Dan mereka menyerang bandara itu dengan drone, menyebabkan kerusakan signifikan pada terminal dan menewaskan 1 orang. Dan pada saat yang sama, yang mereka lakukan adalah mendorong proksi utama mereka, yaitu Hizbullah, untuk terus meningkatkan eskalasi terhadap Israel. Dan memaksa Israel ke dalam situasi di mana mereka tidak hanya akan membalas, tetapi juga meningkatkan balasannya karena doktrin Israel telah berubah. Mereka bilang, kami tidak lagi bermain saling balas. Kalian menembak kami membalas 10 kali lebih besar. Jadi yang terjadi adalah mereka menggunakan serangan Hizbullah terhadap Israel untuk memancing eskalasi dari Israel. Lalu mereka berkata di Iran, kalau kalian menyerang Dawiyah yang merupakan markas Hizbullah, maka kami akan menyerang kalian. Dan tentu saja, Israel tidak bisa mentolerir serangan langsung dari wilayah Iran. Jadi Israel membalas. Sementara itu, Trump meminta Iran untuk berhenti. Mereka juga meminta Israel untuk berhenti. Mereka sedang berusaha menengahi kesepakatan normalisasi atau perjanjian non-agresi antara Israel dan Lebanon, apapun istilah yang mereka gunakan saat ini. Kamu tahu, Trump hanya meminta semua orang untuk berhenti, tapi keinginan Trump di sini tidak selalu sejalan dengan kenyataan para pihak yang terlibat dalam konflik yang lebih besar ini.
Ya, saya tidak tahu apa yang Trump katakan secara pribadi, tapi tentu saja seperti yang kamu bilang di depan umum, dia meminta Iran dan Israel seperti yang dia katakan kemarin untuk segera berhenti menembak. Dia juga menyatakan ketidaksenangannya terhadap serangan Israel di Beirut. Mari kita lihat cuplikan ini. Saya baru saja berbicara di telepon dengan Presiden Trump yang sedang mengikuti perkembangan situasi di seluruh wilayah. Dia mengatakan kepada saya apa yang akan saya sarankan kepada Iran. Kalian sudah menembakkan misil kalian, itu sudah cukup. Kembalilah ke meja perundingan dan buat kesepakatan. Saya menanyakan kepadanya tentang serangan awal IDF yang terjadi hari ini sebelumnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa serangan itu tidak dikoordinasikan dengan Amerika Serikat. Dan saya menanyakan reaksinya terhadap serangan Israel terhadap Hizbullah di Beirut. Dan Presiden Trump berkata, saya tidak senang dengan itu. Namun demikian Alex, Trump tidak mengatakan kepada Netanyahu untuk tidak menyerang Iran. Dan semoga kita bisa melihatnya di cuplikan berikut ini sebentar lagi. Tapi dia mengatakan dia ingin kedua belah pihak segera menghentikan aksi mereka secepat mungkin. Mari kita lihat. Kami memiliki percakapan yang sangat baik dan dia diserang lalu dia membalas. Dan saya tidak bisa menyalahkannya atas hal itu. Keduanya setuju melalui saya untuk berhenti. Dan kami sedang dalam tahap akhir dari apa yang akan menjadi kesepakatan yang sangat-sangat baik, yang tidak akan mengizinkan senjata nuklir dalam bentuk apapun, dan lain-lain. Dan selat itu akan langsung dibuka. Itu akan langsung dibuka setelah penandatanganan, yang bisa terjadi dalam 2 atau 3 hari. Jadi Alex, ada berita yang menyebutkan bahwa Presiden Trump mengatakan kepada Perdana Menteri Netanyahu dengan sangat tegas, jika Anda menyerang Iran, dan sekarang kita punya setidaknya beberapa klip Presiden yang tidak mengatakan bahwa dia tidak menyuruh Netanyahu menyerang Iran. Tapi setelah beberapa saat, dalam hal ini beberapa jam, dia kemudian berkata, berhenti. Benar, saya rasa yang Anda lihat di sini adalah bagaimana perang ini dimainkan di media dan di postingan di Truth Social dan di X, Anda tahu, dari semua pihak. Dan bagaimana sebenarnya ini terjadi di balik pintu tertutup secara diplomatis. Dan kita punya semua indikasi bahwa meskipun Trump tidak benar-benar ingin Israel menyerang di Dawiyah dan di Beirut, bahwa Netanyahu menjelaskan dengan sangat jelas kepada Presiden bahwa mereka tidak bisa membiarkan eskalasi dari Hizbullah ini terus berlanjut tanpa menyerang markas Hizbullah di Dahiyah. Dan juga menjelaskan, oleh karena itu, bahwa peluang untuk mencapai kesepakatan normalisasi yang sebenarnya dengan Lebanon akan meningkat seiring semakin lemahnya kemampuan Hizbullah. Dan hal yang sama juga berlaku untuk serangan terhadap Iran. Presiden Trump jelas akan lebih memilih jika Israel seharusnya hanya menerima serangan-serangan itu. Tapi Israel memahami bahwa ketika Anda membiarkan Hizbullah menyerang tanpa membalas, yang Anda lakukan adalah menciptakan realitas baru di mana mereka paham bahwa mereka bisa terus menyerang tanpa mendapat hukuman. Dan hal yang sama juga berlaku untuk Iran. Jadi Netanyahu menjelaskan bahwa tidak mungkin mereka membiarkan 24 rudal balistik ditembakkan ke wilayah Israel tanpa Iran harus membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Sekarang konsekuensi yang mereka tanggung itu bukanlah harga penuh. Oke, ada laporan bahwa Israel sedang menyiapkan pesawat-pesawat untuk operasi balasan besar-besaran di dalam Iran. Mereka bahkan mungkin sudah berada di landasan pacu. Tepat sekali. Kami mendengar bahwa mereka sudah berada di landasan pacu. Tapi kami juga mendengar laporan bahwa ketika para petinggi Angkatan Udara melihat hal itu, Trump mengatakan bahwa dia akan memberitahu Netanyahu untuk berhenti. Bahwa mereka bahkan mundur sebelum percakapan dengan Netanyahu itu terjadi. Karena mereka paham bahwa mereka tidak akan mendapatkan lampu hijau. Tapi Netanyahu dan Angkatan Udara sedang bersiap untuk melakukan serangan balasan besar-besaran. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang dilakukan Israel, itu agak simbolis jika dibandingkan dengan apa yang bisa saja terjadi. Saya rasa Israel benar-benar siap untuk kembali ke situasi perang total dengan Iran, tapi jelas bahwa Trump tidak menginginkan itu. Sekarang, pada saat yang sama, jika Trump benar-benar ingin mencapai penyelesaian melalui negosiasi, saya rasa apa yang dilakukan Netanyahu dengan menyerang jauh ke dalam Deir ez-Zor di dekat Beirut dan pinggiran Beirut, serta menyerang jauh ke dalam Iran. Dan kita melihat ada ledakan di Teheran dan beberapa pembunuhan terarah ini. Sebenarnya hal itu membuat kesepakatan melalui negosiasi menjadi lebih mungkin terjadi. Seperti apa yang telah dicoba dilakukan Iran dengan memperpanjang negosiasi ini adalah membuat kemungkinan Trump kembali ke konflik militer menjadi semakin kecil.
dan membuat kemungkinan Iran akan meningkatkan tuntutan mereka dalam negosiasi menjadi semakin besar. Ketika Israel benar-benar memberikan tekanan militer secara langsung kepada rezim Iran, itulah yang membuat orang-orang Iran menjadi lebih takut dan lebih putus asa untuk benar-benar duduk di meja perundingan dan menandatangani kesepakatan. Pada saat yang sama, Alex, Presiden Trump mengatakan bahwa dia siap untuk menyatakan kemenangan total atas Iran, mungkin dalam 2 minggu ke depan. Mari kita lihat cuplikan ini. Saya pikir kita sedang memenangkan pertempuran itu, tapi kita benar-benar akan memenangkannya dalam 2 minggu ke depan ketika kita menyatakan kemenangan total. Itu akan menjadi kemenangan total, itu akan terjadi segera, dan harga minyak akan turun drastis. Jadi Alex, mungkin kemenangan total dalam 2 minggu akan diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Trump di sana setelah pertandingan berikutnya. Dengan mengatakan itu bisa terjadi dalam hitungan hari, mungkin minggu. Mari kita lihat cuplikannya. Kami masih melakukan negosiasi dengan Iran dan di Iran yang belum berhenti. Dan kita mungkin sudah punya gambaran setidaknya 1 atau 2 hari dari sekarang. Tapi saya rasa semuanya berjalan dengan baik. Apakah Anda akan pergi selama 2 atau 3 hari atau 2 atau 3 minggu? 2 atau 3 hari. Anda akan menandatangani selembar kertas. Tidak, kita punya peluang bagus untuk melakukannya. Kita akan punya dokumen yang ditandatangani yang sebenarnya lebih kuat daripada melakukan pengeboman. Dan dari semua yang sudah kita lihat, saya tidak benar-benar mengira kesepakatan ini mungkin terjadi. Justru sebaliknya. Saya pikir apa yang kita lihat sekarang adalah sebuah peningkatan ketegangan yang menunjukkan bahwa perang belum berakhir, bahwa kemungkinan besar kita akan kembali ke situasi di mana peningkatan ketegangan seperti ini menjadi hal yang rutin. Apa yang telah Anda lihat di front-front lain dalam perang ini, dengan Gaza dan dengan Lebanon, dan sekarang dengan Iran, adalah bahwa telah terjadi beberapa kali peningkatan ketegangan. Dan ini sudah terjadi sejak lama. Anda tahu, jika Anda kembali ke masa-masa awal perang, Anda akan ingat bahwa Israel membunuh Ismail Haniyah, yang merupakan salah satu pemimpin Hamas, kepala Biro Politik Hamas. Dia berada di Teheran untuk menghadiri pemakaman Presiden Iran yang tewas dalam kecelakaan helikopter, dan Israel membunuhnya di sebuah kompleks yang dilindungi IRGC di dalam Teheran ketika dia datang untuk pemakaman itu. Dan tak lama setelah itu terjadi pembunuhan Hasan Nasrallah di dalam Beirut dan markas bawah tanahnya. Itu terjadi tepat saat Netanyahu akan pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyampaikan pidatonya. Lalu apa yang terjadi? Untuk pertama kalinya ada serangan langsung dari Iran ke Israel. Itu adalah pertama kalinya hal itu terjadi. Terjadi eskalasi besar karena sebelumnya itu hanya perang proksi. Kamu tahu, Hamas, Hezbollah, Houthi, semuanya telah menembaki Israel. Tapi sebelumnya tidak pernah ada rudal balistik yang langsung dikirim dari Iran ke Israel. Itu pada dasarnya terjadi pada bulan Oktober tahun 2024. Dan kemudian pada bulan April terjadi lagi peningkatan ketegangan di mana mereka kembali mengirimkan rudal balistik. Ingat bahwa Israel setelah serangan rudal balistik pertama itu, mereka melakukan serangan terarah di mana mereka menghantam beberapa pertahanan udara di dalam Iran hanya untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar bisa menyerang sejauh itu dengan angkatan udara mereka. Itu adalah serangan yang sangat berhasil, tetapi itu belum cukup untuk menjadi efek jera. Beberapa bulan kemudian kita kembali melihat Iran menembakkan rudal balistik. Dan kemudian tentu saja terjadi perang 12 hari di mana Israel menyerang fasilitas nuklir selama 12 hari. Selama 12 hari itu, Iran menembakkan rudal balistik kembali ke Israel sampai Amerika Serikat mengakhiri hal itu dengan operasi Midnight Hammer dan pembom B-2 menghantam reaktor nuklir Fordow. Dan itu, seperti yang Anda tahu, adalah sebuah eskalasi besar. Tapi itu belum menjadi eskalasi besar sampai apa yang baru saja kita alami di akhir Februari, yaitu kampanye 6 minggu dengan operasi Epic Fury yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Ya, Trump dan itu, tahukah Anda? Dia merasa bahwa 6 minggu sudah cukup. Rezimnya masih tetap ada. Kita tidak tahu apakah beberapa minggu lagi benar-benar akan menumbangkan rezim ini. Jadi mari kita batasi kerugian kita dan lihat apakah kita sudah memberi cukup tekanan kepada Iran untuk menandatangani kesepakatan. Sekarang, apa yang selalu dikatakan Netanyahu sepanjang konflik di semua pihak adalah bahwa satu-satunya cara Anda bisa mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan dengan musuh Anda adalah di bawah tekanan. Trump berharap ancaman tekanan saja sudah cukup, tapi seperti yang Anda lihat, ternyata tidak. Anda tahu, Trump mungkin punya peluang yang jauh lebih baik untuk mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan jika Amerika dan Israel masih melakukan tekanan. Itu bukan jalur yang dipilih Trump. Akibatnya, apa yang kita lihat?
bahwa Anda akan menghadapi situasi-situasi ledakan tambahan. Yang kita pelajari dari ini adalah bahwa perang belum berakhir. Ledakan tambahan kemungkinan besar akan terjadi. Iran telah menunjukkan bahwa mereka tidak selalu akan mendengarkan Presiden Amerika Serikat, bahwa mereka adalah musuh Presiden Amerika Serikat, dan bahwa Israel tidak akan membiarkan kepentingan keamanannya didikte, bahkan oleh presiden yang bersahabat, bahkan oleh Presiden Trump. Mereka akan melakukan apa yang menurut mereka adalah demi kepentingan strategis mereka. Dan hal ini semakin memperbesar kemungkinan bahwa ancaman ini, bahwa front Iran ini akan menjadi seperti front-front lainnya, Hamas, Hizbullah, di mana Anda memiliki operasi besar, ada jeda sementara, ada jeda yang lebih lama, ada operasi yang lebih singkat, ada peningkatan ketegangan, ada gencatan senjata, lalu semuanya dimulai lagi. Jadi kemungkinan terjadinya peningkatan ketegangan tambahan, kampanye militer tambahan, menurut saya justru meningkat akibat apa yang baru saja terjadi dalam 36 jam terakhir. Alex, meskipun begitu, pagi ini media Israel ramai membicarakan komentar yang dibuat oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, yang pada dasarnya mengatakan bahwa kesepakatan akan terjadi, suka atau tidak suka oleh Israel. Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Israel dan Amerika Serikat, kita memiliki banyak kepentingan bersama. Tetapi kita juga memiliki beberapa situasi di mana kepentingan kita berbeda. Dan menurut saya, Presiden sudah sangat jelas di sini bahwa meskipun Israel jelas memiliki beberapa tujuan sendiri, tujuan utama Amerika Serikat di Iran adalah memastikan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dan sebenarnya berkat apa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir, tapi sebenarnya selama 1,5 tahun terakhir, kita telah menciptakan ruang yang diperlukan di mana Presiden percaya, dan saya pikir dia benar, bahwa kita bisa mendapatkan penyelesaian jangka panjang untuk kesepakatan nuklir Iran. Sekarang Israel mungkin menyukai itu, mereka mungkin tidak menyukainya, tapi pada dasarnya kami pikir ini adalah demi kepentingan terbaik Amerika Serikat. Pertama-tama, Alex, saya akan berargumen bahwa kepentingan utama Israel mungkin sama seperti Amerika Serikat. Mereka tidak ingin Iran memiliki senjata nuklir. Tapi jelas, kita juga punya kepentingan lain. Ancaman rudal balistik rezim di Iran. Kita tidak ingin mewariskan konflik ini ke generasi berikutnya. Bagaimana pendapatmu tentang komentar J.D. Vance? Menurut saya, yang jelas terlihat di sini adalah adanya perbedaan pendapat di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Kami telah mendengar laporan, misalnya, bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio sangat berperan dalam meyakinkan Presiden bahwa Israel memiliki hak penuh dan bahkan tanggung jawab untuk membalas serangan terhadap Iran ketika Iran menembakkan rudal balistik ke Israel pada Minggu malam. Dan yang Anda lihat di sini adalah bahwa J.D. Vance memiliki pandangan lain bahwa kita tidak perlu terlibat dalam perang ini. Dan saya pikir Vance berasal dari sisi ini, yang lebih dekat dengan apa yang Anda sebut sebagai kubu isolasionis di Amerika Serikat. Vance dikabarkan sebagai orang yang melobi presiden untuk mengakhiri konflik lebih awal, sementara mungkin Rubio Hegseth, tentu saja Mike Huckabee yang merupakan duta besar Amerika Serikat untuk Israel, mendorong operasi militer Amerika Serikat yang lebih besar terhadap Iran. Jadi Anda juga harus bertanya-tanya, apa yang akan terjadi setelah presiden ini? Menariknya, jika Anda melihat cuplikan itu, dan Anda melihat di B-roll yang diputar di sini, di sisi lain layar, di sebelah J.D. Vance, itu adalah pertemuan yang terjadi sekitar tahun baru di Mar-a-Lago, bukan di Gedung Putih. Dan Anda tahu, Presiden Trump ada di sana, Marco Rubio ada di sana, Hegseth ada di sana, J.D. Vance tidak ada di sana. Dan Anda mungkin tidak menyadari itu di cuplikan-cuplikan tersebut. Tapi menurut saya, Vance jelas tidak sedekat itu dengan Netanyahu seperti Trump dan tentu saja seperti Rubio dan Hegseth, meskipun Perdana Menteri Netanyahu telah berusaha untuk membangun hubungan itu. Tapi Anda bisa melihat bahwa ada kubu-kubu yang berbeda di dalam pemerintahan. Dan itulah kenapa saya pikir Anda benar ketika menunjukkan di sini bahwa dia mengatakan kepentingan Amerika Serikat adalah agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. Itu juga merupakan kepentingan utama Israel. Kepentingan apa lagi yang dimiliki Israel selain memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir dan tidak ada kelompok proksi teroris Iran yang menyerang Israel? Anda tahu, jika Israel bisa mencapai titik di mana tidak ada kelompok proksi teroris di perbatasannya yang menyerang, dan mereka bukan ancaman bagi Israel, dan Iran tidak memiliki senjata nuklir serta rudal balistik, maka Israel tidak akan punya masalah. Apa tujuan Israel di sini selain itu? Dan yang Anda lihat di sini adalah bahwa Iran dan kelompok proksi terorisnya tidak hanya mengancam Israel, tetapi mereka terus mengancam seluruh Timur Tengah, bahkan hanya minggu ini saja. Sekali lagi, menyerang Bahrain, menyerang Kuwait.
Kita bahkan baru saja melihat tadi malam bahwa ada kelompok proksi teroris Irak yang berafiliasi dengan Iran yang menyerang pangkalan Irak Serikat di Irak. Jadi rezim di Iran ini telah membuat seluruh Timur Tengah tidak stabil. Mereka membuat Irak tidak stabil, mereka membuat Suriah tidak stabil, mereka telah membuat Lebanon tidak stabil. Mereka telah membuat Gaza tidak stabil. Mereka membuat Yaman tidak stabil. Mereka menembaki Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Arab Saudi. Ada sebuah rudal dari kelompok Houthi di Yaman yang merupakan negara yang dibuat tidak stabil oleh Iran jatuh di Arab Saudi dalam perjalanannya menuju Israel. Mereka memblokir jalur perairan internasional di Selat Hormuz. Setiap tujuan yang dimiliki Israel terkait dengan Iran seharusnya menjadi tujuan bersama Amerika Serikat dan semua negara lain di seluruh Timur Tengah. Alex, ya seperti yang kamu katakan pagi ini, Houthi menembaki Israel. Jadi itu masih terus berlanjut, terlepas dari apapun bentuk jeda dengan Iran saat ini. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Netanyahu tadi malam tampil di televisi Israel, mengatakan jika Iran melanjutkan serangan, Israel akan menggunakan kekuatan yang luar biasa, mungkin melaksanakan rencana yang sebelumnya dibatalkan pada menit terakhir. Dalam 24 jam terakhir, Iran dan Hizbullah mencoba memaksakan pada kita aturan main baru. Dan aturan main ini tidak dapat diterima dan tidak bisa saya terima. Mereka berpikir mereka menembaki Israel dari wilayah Lebanon dan Iran, dan kita tidak akan bertindak. Itu tidak terjadi, dan itu juga tidak akan terjadi. Tidak selama saya bertugas. Ya, saya pikir Netanyahu sedang dalam kesulitan. Dengan cara yang sama seperti yang dirasakan Trump, Anda harus melihat dengan sangat cermat pada pertimbangan domestik. Anda tahu, untuk Presiden Trump, mengapa dia mulai melunak setelah menunjukkan sikap keras selama kampanye 6 minggu itu? Anda tahu, dia berbicara tentang ini sebagai akhir dari rezim di Iran, mengatakan kepada rakyat Iran bahwa momen kebebasan mereka telah tiba. Dan benar-benar mendorong sekuat tenaga, menurut saya, untuk mencapai Iran yang non-nuklir dan Iran yang dipimpin oleh orang-orang yang berbeda. Apa yang terjadi? Menurut saya, orang-orang Iran telah menggunakan strategi yang sangat cerdik dengan menembaki semua negara lain di Timur Tengah, di mana mereka memberikan tekanan kepada Presiden Trump untuk menghentikan perang. Bahwa Iran telah menutup Selat Hormuz, memberikan tekanan ekonomi kepada semua negara di Teluk Persia, serta negara-negara lain di seluruh dunia yang bergantung pada minyak yang berasal dari Teluk Persia. Bahwa Iran telah mengancam akan menyerang infrastruktur energi, dan bahkan telah menyerang beberapa infrastruktur energi dari beberapa negara di sekitar Teluk Persia dan Timur Tengah. Jadi Anda tahu, Iran menunjukkan bahwa mereka bisa menggunakan pengaruh mereka untuk menekan presiden dan presiden. Juga dengan tekanan domestik dari fakta utama bahwa perang pada akhirnya tidak terlalu populer. Tentu saja Partai Demokrat tidak ingin ada perang dengan Iran. Ingat, Partai Demokrat adalah pihak yang mendorong untuk memberikan uang kepada Iran. Jadi itu benar-benar kebalikan dari kampanye militer Amerika. Dan kemudian Anda juga punya orang-orang di sisi yang lebih isolasionis, katakanlah di pihak MAGA dari spektrum politik Amerika Serikat dan Partai Republik yang mengatakan, hey, kami tidak ingin perang di Timur Tengah, kami tidak ingin perang yang tak berkesudahan. Jadi Trump berada di bawah tekanan untuk menurunkan harga bensin dan menghentikan perang karena dia sedang menuju pemilihan paruh waktu. Sekarang Netanyahu sedang menuju pemilihan pada akhir Oktober, benar? Dan jika perang berakhir di sini dan Iran bahkan tampak sebagai pemenang yang kuat, bahwa mereka telah mendikte Amerika Serikat, bahwa mereka masih terus bergerak cepat menuju kemampuan nuklir, bahwa mereka masih memiliki uranium yang sangat diperkaya. Ini terlihat seperti kegagalan bagi Netanyahu. Jadi meskipun Netanyahu harus dalam beberapa hal, saya tidak tahu apakah kata yang tepat. Saya tidak ingin mengatakan tunduk, tapi Anda tahu, harus mengambil seperti posisi yang hormat terhadap Presiden Amerika Serikat. Tentu saja, karena Anda tidak akan pernah mencapai apa yang telah dicapai dalam 6 minggu konflik itu tanpa Amerika Serikat. Perdana Menteri masih harus menunjukkan bahwa dia yang memimpin dalam mengelola perang dan bahwa dia akan melanjutkan perang sampai kemenangan untuk Israel. Ini adalah seorang Perdana Menteri yang berbicara tentang kemenangan total. Dan tentu saja Anda berada dalam posisi di mana itu bukan kemenangan total, bukan? Melawan Hamas bukanlah kemenangan total, melawan Hizbullah. Itu bukan kemenangan total. Dan Anda bisa melihat dengan sangat jelas di sini, melawan Iran pun itu bukan kemenangan total.
Jadi Netanyahu punya pertimbangan domestik sendiri dan dia sedang berada dalam posisi yang cukup sulit saat ini. Anda tahu, dia harus menunjukkan bahwa Israel merespons dengan kekuatan. Dia harus menavigasi hubungan yang rumit dengan Presiden Trump dan juga menunjukkan kepada rakyat Israel bahwa dia tetap tegas dan memegang kendali. Dan saya akan memberitahu Anda bahwa pada malam Minggu kami telah melihat serangan pertama oleh Iran, rudal balistik pertama. Dan itu hanya beberapa saja di awal sekali. Dan ada banyak kecemasan di Israel bukan karena Iran menembakkan rudal balistik dan orang Israel harus berlindung di tempat perlindungan. Orang Israel bersedia melakukan itu. Kecemasannya adalah apakah Netanyahu akan merespons. Dengan saya bisa katakan semua orang di saluran-saluran yang biasanya saya ajak komunikasi, semuanya bersikeras Netanyahu harus merespons. Netanyahu harus merespons sekarang. Ya, dan ini adalah bagian dari masalah dalam menghadapi perang-perang seperti ini juga adalah kita berada dalam siklus berita multimedia dan media sosial. 24 jam non-stop. Di sini di mana semua orang bisa melihat, pertama, rudal balistik dan pergerakannya. Dan kemudian mereka juga melihat tweet, postingan di media sosial, wawancara media, dan juga semua orang, setiap komentator juga ikut bereaksi secara real time. Kamu tahu, di Telegram, di grup WhatsApp, di X, semua orang mengatakan apa yang harus terjadi saat ini juga. Dan kamu tahu, saya mencoba meyakinkan beberapa orang yang sangat berpengaruh. Seperti kamu harus menunggu. Ini tidak terjadi detik demi detik, momen demi momen. Jika Israel merespons keesokan paginya, itu sama saja seperti jika mereka merespons 3 jam atau 5 jam lebih awal. Benar kan? Jadi ada begitu banyak kecemasan tentang apa yang akan terjadi saat ini juga, dengan cara yang belum pernah ada dalam perang atau konflik lain sepanjang sejarah. Tidak diragukan lagi, tapi saya pasti setuju denganmu bahwa rakyat Israel bersedia turun ke tempat perlindungan bom jika itu harus berlangsung seminggu lagi, sebulan lagi, selama hal ini tidak menjadi masalah bagi generasi-generasi berikutnya. Pada saat yang sama pagi ini di 103 FM, Menteri Miki Zohar mengatakan bahwa jika Hezbollah menembaki komunitas Israel lagi, kami akan mengambil tindakan segera dan menyerang lagi di Dahiyah di Beirut. Biarkan orang Iran menguji kami lagi, dia memperingatkan. Dia mengatakan bahwa Netanyahu telah mengubah aturan, menegaskan bahwa jika Iran berani menyakiti kami akan membalas mereka habis-habisan. Dan sebenarnya pagi ini IDF mengeluarkan perintah evakuasi untuk beberapa kawasan, beberapa lingkungan tertentu di Lebanon menjelang kemungkinan serangan. Jadi seperti yang kamu katakan sebelumnya, perang ini masih jauh dari selesai. Meskipun ada pembicaraan tentang negosiasi dengan Iran, kesepakatan damai dengan Iran, apapun artinya itu dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Tapi bahkan hari ini, setelah rangkaian serangan 12 jam ini, Israel sudah memberi isyarat sebenarnya menyelamatkan nyawa dengan memberitahu orang-orang untuk mengungsi. Kamu tahu, orang-orang sering mengkritik Israel. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu memaksa orang-orang untuk mengungsi. Sebenarnya itu menyelamatkan nyawa mereka, tapi itu bukan inti masalahnya. Maksud saya adalah kami masih menyerang Lebanon dan bersiap untuk melakukannya, bahkan saat kita berbicara di sini. Saya rasa sangat penting untuk memahami apa yang terjadi di sini, yaitu Iran mengatakan bahwa eskalasi mereka terjadi karena Israel menyerang di Lebanon. Dan sekali lagi, unggahan dari Duta Besar Leiter dan yang lainnya mencoba membangun narasi bahwa pertempuran Israel melawan Lebanon tidak ada hubungannya dengan gencatan senjata Amerika dengan Iran. Iran secara khusus menggunakan Lebanon dan menggunakan Hizbullah sebagai proksi terdepan untuk menyerang Israel, khususnya dengan tujuan mencoba menciptakan perpecahan antara Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Trump. Benar? Jadi sekali lagi, Trump ingin ada gencatan senjata dengan Iran. Iran bilang, oke, kami tidak menembak. Mereka memberitahu proksi mereka, hey, kalian cukup luncurkan beberapa drone, kalian tembakkan beberapa roket ke Israel. Kalian tahu, coba-coba saja dulu, lihat seberapa jauh kalian bisa melangkah. Lalu lihat bagaimana respons Israel ketika Israel membalas dengan kekuatan penuh terhadap entitas teror ini yang berada tepat di depan pintunya. Lalu Iran berkata, kalau kalian menyerang Lebanon, kalau kalian menyerang Hizbullah, maka kami tidak bisa mempertahankan gencatan senjata. Dan bukan hanya itu, jika kalian menyerang di Beirut, tempat markas Hizbullah, maka kami akan menyerang. Jadi Trump lalu berkata kepada Israel, alasan kenapa Iran menembak sekarang adalah karena kalian. Jadi menurut saya, apa yang sedang dicoba dilakukan Netanyahu dengan sangat cerdik sekarang. Dan ini adalah, kamu tahu, bagian dari bagaimana dia mengelola perang,
konflik pemerintahan adalah dengan memisahkan perang Israel dengan Hizbullah. Dan pembicaraan normalisasi antara Israel dan Lebanon dari gencatan senjata antara Amerika Serikat yang mencakup Israel dan Iran secara langsung. Jadi kamu bisa lihat langsung setelah itu ketika Israel mengatakan, oke, kami tidak akan meluncurkan operasi besar-besaran terhadap Iran. Kami akan meningkatkan serangan di dalam Lebanon. Dan ketika kamu membicarakan peringatan evakuasi itu khususnya terjadi di kota Tirus yang terletak di pesisir Laut Tengah. Dan Tirus adalah kota yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Dan yang kamu lihat terjadi di sana adalah bahwa Hizbullah sekarang benar-benar beroperasi secara khusus di dalam kota Kristen karena beberapa alasan. Yang pertama, karena mereka berpikir bahwa Israel tidak akan menyerang di dalam kota Kristen. Kenapa? Karena pemerintah Lebanon, seperti Presiden Aoun, adalah seorang Kristen. Itu adalah bagian dari struktur pemerintahan Lebanon yang memang diatur seperti itu, bahwa presidennya selalu harus seorang Kristen. Dan jika memang begitu, jika Israel akan bernegosiasi, terutama dengan faksi Kristen di Iran. Jika Israel menyerang di kota Kristen. Lalu mereka berharap Aoun akan marah kepada Israel dan tidak akan melakukan normalisasi. Karena hal terakhir yang diinginkan Iran adalah Israel bernegosiasi dengan pemerintah Lebanon dan melakukan normalisasi dengan mereka. Dan dari perspektif hubungan masyarakat, itu terlihat buruk ketika orang Yahudi menyerang situs-situs Kristen. Tepat sekali. Mereka menjadikannya kampanye hubungan masyarakat internasional melawan Israel. Lihat apa yang kami lakukan terhadap orang Kristen di Timur Tengah. Padahal kenyataannya, orang Kristen berkembang di Israel. Bahkan lebih baik daripada di negara lain manapun di Timur Tengah. Benar, dan itulah salah satu alasan mengapa Israel memberitahu orang Kristen, dengarkan, kami harus beroperasi di sini. Kalian mengerti alasannya. Keluar dari rumah kalian karena kami tidak ingin kalian mati. Yang ingin kami lakukan adalah membersihkan infrastruktur teroris. Karena kami telah melihat berulang kali bahwa Hizbullah, sama seperti Hamas, mereka membangun terowongan di bawah tanah. Mereka menggunakan rumah-rumah pribadi sebagai gudang senjata dan roket. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan sekolah dan fasilitas umum lainnya. Jadi Anda tahu, Israel harus sangat berhati-hati memindahkan penduduk sipil agar bisa melawan teroris. Sekarang di dalam Lebanon, situasinya sedikit berbeda dibandingkan dengan di Gaza. Di Gaza, penduduk dan Hamas hampir bisa dikatakan sama. Tidak ada oposisi nyata terhadap Hamas di dalam jalur Gaza. Mereka semua Muslim Sunni. Mereka semua memilih Hamas. Semua anggota keluarga mereka adalah bagian dari Hamas. Ketika Israel menyingkirkan pimpinan tertinggi dan menengah Hamas, orang-orang baru dari Gaza langsung mengambil posisi dan mengangkat senjata. Di dalam Lebanon, situasinya berbeda, di mana Hizbullah adalah organisasi teror Syiah. Kaum Syiah di Iran memang mendukung Hizbullah, tapi mereka hanya sekitar sepertiga dari negara itu. Sekitar sepertiga negara itu adalah Muslim Sunni, tapi mereka tidak mendukung Hizbullah. Dan sepertiga dari negara itu adalah Kristen, dan mereka jelas tidak mendukung Hizbullah. Jadi Anda tahu, demi kepentingan terbaik umat Kristen dan Sunni di Lebanon, Israel sebenarnya akan semakin melemahkan Hizbullah. Alex, tidak pernah ada momen yang membosankan. Tidak pernah ada momen yang membosankan di negara ini, entah itu baik atau buruk. Tentu saja tidak ada momen yang membosankan, terutama dalam 2,5 tahun terakhir sejak kita memulai putaran terbaru ini dari pembantaian 7 Oktober hingga hari ini. Tidak diragukan lagi kita berada di posisi yang jauh lebih kuat. Dan semoga kita akan terus memperluas operasi-operasi ini untuk menumpas ancaman terhadap kita. Baik itu Hizbullah, Hamas, maupun Iran, semua ancaman ini. Dan tentu saja, tetaplah bersama Jerusalem Minute di JNS TV. Ini adalah edisi spesial. Josh Haston di sini, koresponden untuk JNS News, bersama Alex Trayman, CEO. Pastikan Anda melihat semua konten luar biasa yang disediakan oleh JNS TV. Berikan kami super thanks, berlangganan, dan lakukan itu sekarang lebih dari sebelumnya. Sungguh, kunjungi jns.org untuk berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Semoga minggu Anda menyenangkan semuanya. Sampai jumpa minggu depan di Jerusalem Minute di JNS TV.